Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Marnina Sila dengan NPM 31200055, mata kuliah Sosiolinguistik semester 6D. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Interferensi Morfologi Verba Bahasa Dawan dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Tulis siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Amanuban Barat. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya memilih penelitian ini adalah sebagai bangsa yang multi etnik, diasumsikan bahwa sebagian warga negara Indonesia pada umumnya paling sedikit menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa ibu dalam interaksi sosial budayanya. Bahasa Dawan merupakan salah satu bahasa yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bahasa Dawan disebut juga dengan bahasa atau Nipa atau Uab Meto yang dikenal oleh suku Dawan yang artinya orang dari tanah kering. Wilayah penyebaran bahasa Dawan mencakup 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Malaka. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, kenyataan menunjukkan bahwa siswa di Indonesia pada umumnya menguasai dua bahasa, termasuk para siswa di SMP Negeri 1 Amanuban Barat. Persoalan kebahasaan yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu adanya pengaruh bahasa daerah atau bahasa ibu ke dalam bahasa Indonesia yang sedang dipelajari, di mana para siswa SMP Negeri 1 Amanuban Barat ini masih mencampur adukan bahasa daerah atau bahasa ibu dengan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekolah, khususnya dalam proses belajar mengajar. Sebagai akibatnya, interferensi akan muncul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk interferensi morfologi verba yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia tulis SMP Negeri 1 Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Secara umum, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk interferensi morfologi verba yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia tulis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara teoritis. Penelitian berharap hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengembangan ilmu sosiolinguistik, khususnya dalam kajian interferensi bahasa. Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa dalam rangka melestarikan bahasa Dawan sebagai bahasa ibu bagi orang Timur, khususnya pada sekolah-sekolah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Dalam bab ini saya mengambil 5 kajian pustaka. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitiannya diantaranya adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tita Febrita dan Budi Amir Karim pada tahun 2022 tentang analisis interferensi morfologi bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia dalam film Sepatu Dahlan karya Beni Setiawan. Ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk interferensi morfologi dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia pada film Sepatu Dahlan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi morfologi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang interferensi morfologi. Dan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu,
objek kajiannya adalah bahasa Jawa, sedangkan penelitian sekarang objek kajiannya adalah bahasa Dawan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kusmiati dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian ini difokuskan pada interferensi morfologi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia pada karangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 UTP SDN 93 Gresik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang interferensi morfologi. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu difokuskan pada interferensi morfologi bentuk afiksasi dan reduplikasi, sedangkan sekarang berfokus pada interferensi morfologi verbal. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Laila Ramayanti 2018 dalam skripsinya tentang interferensi morfologi bahasa Devayan terhadap bahasa Indonesia pada mahasiswa STQ BBG Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk interferensi morfologi berupa afiksasi dan reduplikasi bahasa Devayan terhadap bahasa Indonesia pada mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang tataran interferensi morfologi, sedangkan perbedaannya adalah objek kajiannya adalah bahasa Devayan. Kajian pada penelitian adalah bahasa Dawan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Vindi Yuliani pada tahun 2016 meneliti tentang interferensi morfologi dan sintaksis dalam bahasa Indonesia pada tuturan dalam sinetron pesantren dan Rek and Roll di SCTV. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tataran morfologi adalah bentuk interferensi berupa afiksasi, pemakaian kata, dan tataran sintaksis adalah interferensi pemakaian partikel bahasa, bentuk interferensi pola konstruksinya frasa, serta interferensi pola kalimat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang interferensi, tetapi penelitian terdahulu meneliti tentang interferensi morfologi dan sintaksis, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang interferensi morfologi verba dan objek kajiannya adalah siswa SMP kelas 8. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fatima E. Muhammad pada tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan tentang interferensi sistem suara dan struktur bahasa yang terjadi antara bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan objek kajian pada siswa SMA. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang interferensi pada tataran morfologi verba dengan objek kajiannya adalah siswa SMP. Yang kedua, yaitu landasan teori. Teori yang digunakan peneliti adalah teori interferensi, teori morfologi, dan teori verba. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian dalam proposal ini adalah tentang interferensi bahasa yang berkaitan dengan hal-hal, khususnya fenomena kebahasaan yang bersifat natural. Di samping itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 8 SMP Negeri 1 Amanbuat Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang ketiga, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah menulis karangan. Data penelitian dikumpulkan siswa melalui yang pertama, siswa ditugaskan menulis karangan bebas, yang karangan siswa, dan yang ketiga hasil karangan siswa dianalisis. Di samping itu,
Sumber data dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik catat. Dan yang kelima, instrumen penelitian. Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah siswa membuat karangan bebas yang menceritakan tentang keseharian siswa. Demikian deskripsi singkat dari saya tentang proposal ini. Sekian dan terima kasih.